Pembina Masjid Hidayat Rahman yang tadi disampaikan oleh Ustaz Asdar Asari. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'da. Jamaah sekalian yang saya muliakan, Ustaz Yusuf Ismail, yang saya muliakan Bapak Pesan dari Kelurahan maupun Ibu Lurah, yang saya muliakan Bapak Ketua RW, jajarannya dan Bapak Ketua RT, yang saya muliakan Bapak Ketua Masjid, Ketua DKM Masjid Hidayat Rahman, Al-Muttaqin. Ada beberapa orang kemudian dari Izzatul Khairat, Taqwa. Ini Masjid Persaudaraan RRI. Semoga suatu saat juga bisa ada safari silaturahim dalam masjid. Karena saya minta untuk memberikan sambutan, maka saya ingin menyampaikan bahwa pada tahun 2010 atau 11 masjid ini dibangun dalam rangka untuk menghadirkan keberkahan bagi kita yang ada di lingkungan kita ini. Oleh karenanya, mari saya mengajak kita semua untuk menghadirkan diri kita di setiap waktu Allah memanggil kita, menghadirkan kembali masjid di dada anak-anak. Dan pada kesempatan ini, mari kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, mungkin ada di antara kita yang misalnya lama tidak menyebut salawat kepada Rasulullah. Tadi ini banyak kita menyebut salawat. Semoga itu melembutkan hati kita, menghadirkan rasa cinta kita kepada Rasulullah, dan dengan itu Rasulullah mencintai. Mari kita hadirkan Rasulullah di dada-dada dengan cara salah satunya adalah mempelajari sejarahnya, juga kemudian memperingati keagamaan. Kemudian ada mengatakan itu bid'ah, nanti kita bisa. Jadi jamaah yang berbahagia, ada peristiwa ini. Nah, saya bisa kasih kuis saja dulu 2 menit sebagai rasa perhatian kita kepada Rasulullah. Ada yang tahu tahun berapa Masehi Rasulullah dilahirkan? Katakan. Masehi. Tidak ada? Mau SMP, mau SMA? Ada yang tahu? Ini kayaknya takut-takut. Tahun berapa? Ada yang tidur, ada yang tahu? Bocap. Ya, hadiahnya lumayan 50.000. Ada yang tahu tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu? Adik-adik? Tidak ada ya? Ini yang dari pondok, masa memang ada yang tahu tidak? Tahun berapa masa ini? 500? Bisa tuh? Berapa hijriah? Berapa hijriah? Rahim berapa hijriah? Rahim tangan.
Nah, surat. Berapa hijri arahnya? 53 sebelum hijrah. 53 sebelum hijrah. Iya, karena Nabi dilahirkan belum ada hijrah, maka 53 sebelum hijrah. Tadi berapa bocah? Sekarang cepat 250 kalau kamu bisa menyebutkan nasabnya Nabi sampai Ibrahim alaihissalam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdullah bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luhay bin Ghalib bin Kir bin Kir bin Malik bin Nabar bin Kinana bin Huzainah bin Mutika bin Hiyas bin Murrah bin Mizan bin Ka'ab bin Adam bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. 250. Ada lagi yang bisa adik yang SMP? Ya? Ada yang bisa? 250. Masih ada 250 lagi. Siapa yang bisa? Amin? Ayo. Siapa yang pede? Sebenarnya ada ini banyak, tapi tidak pede jawabnya. Saya kira itu ya dari sekalian para bapak yang saya muliakan, mohon maaf, mudah-mudahan ketika nanti Isra Mi'raj atau Maulid Rasul seperti ini ada kuis yang kemudian menghadirkan semangat untuk mengetahui tentang bagaimana uswatun hasanah dari Rasulullah SAW. Saya tidak boleh mengambil waktunya Ustaz. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua, Ustadz Yusuf Ismail SPDI, yang alhamdulillah sudah hadir dan berada di tengah-tengah kita semua. Selamat datang Bapak Ustadz Yusuf Ismail. Dan yang saya hormati Bapak Rusli sebagai perwakilan dari Kelurahan Salah, kasih pemerintahan dari Pak. Selamat datang Bapak Rusli. Dan juga yang saya hormati pula Ketua DKM beserta juga dengan jajarannya, dan juga pembina daripada Masjid Hidayat Rahman beserta juga dengan jajarannya, panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang saya hormati. Yang saya hormati juga Bapak Ketua RW 02 Kelurahan Salak. Yang saya hormati juga Ketua RT dari RT 01 sampai dengan RT 04 ke RW 2 Kelurahan Salak yang saya hormati. Dan juga Bapak Ibu semua, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun juga tidak mengurangi rasa hormat saya untuk membawakan acara pada kegiatan malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih bisa bersama-sama berkumpul di Masjid Hidayat Rahman dalam acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kegiatan kita pada malam hari ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada kehadiran kita, junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Hidayat Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenalkan saya sebagai MC pada malam hari ini. Izinkan untuk membawakan acara, yaitu acara dalam rangka dengan tema meneladani kepemimpinan Rasulullah SAW. Alhamdulillah, semoga acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar, dan sama-sama kita akan mendengarkan juga
juga nanti daripada ceramah dari Ustadz Yusuf Ismail, mungkin nanti bisa kita dengarkan bersama-sama. Tapi untuk itu sebelum kita mendengarkan ceramah, mungkin nanti ada beberapa sambutan dan juga pembacaan ayat suci Al-Quran. Bapak Ibu jemaah Masjid Zainul Rahman, langsung saja kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga nanti mungkin ada sholawat yang akan dibacakan oleh Ustadz Khairul Fajri. Kepada Ustadz Khairul Fajri kami persilakan.
Sadaqallahul Aliyyul Azim.
ataupun nasihat-nasihat nantinya yang akan disampaikan oleh Ustadz Yusuf Ismail SPDI. Kepada Ustadz Yusuf Ismail kami persilahkan. Sampai jam berapa? Sampai pagi. Bu, sampai pagi katanya kuat. Kuat ya Bu? Sampai selesai. Ya, informasi saya akan sampaikan tidak seperti biasanya. Mungkin ada yang kita sudah tahu. Saya baru saja jatuh lagi dari khotib Jumat, jatuh pingsan yang kedua kali. Yang pertama 2013 di Masjid Mujahidin Depok 2, tema yang diminta tentang kematian. Ceramahnya mantap, naik dan masuk ke khotbah kedua para film. Jemaah muter, kok cuma muter mana? Sampai kamu sendiri bilang Ustaz sakit, saya nggak jawab. Kalau saya jawab batal. Saya harus begitu. Belum ngomong hakim sholat jatuh. Spontan dengar di telinga saya ada kakek ngomong Ustaz mati. Innalillahi gua mati katanya. Tema yang diminta tentang kematian. Wah gua mati. Yang membuat saya yakin saya mati itu Masjid Mujahidin punya ambulan. Dibawa ke negara ngiung-ngiung, oh benar gua mati. Dibawa ke sentra Amerika sih. Sadar-sadar pas mati bangun-bangun di ruang operasi. Ustaz mohon maaf sudah izin sama istri Ustaz mau operasi. Kenapa dok? Tidak banyak ngomong. Di operasi kepala saya dibelah. Sakit hormat. 2 hari di rumah sakit. Ustaz nggak bisa bergerak, yang banyak bergerak. Kenapa? Ustaz kena stroke. Allah Akbar. Masa sih gue masih muda pernah stroke? 2013. Gue jangan yang ngomong, diem aja. Begini terus Pak. Pulang begini terus. Betah nggak Bapak begini? Orang saya biasa jalan-jalan, begini terus. Masya Allah. Sembuh. Alhamdulillah. Bilang sama istri, nih khotib itu setahun penuh nggak ada yang gantiin. Besok jatuh khotib di Sawangan, mau ngapain mau khotib, boleh nggak? Nggak boleh. Innalillahi. Nggak mau jatuh lagi. Ya udah, nggak boleh. Akhirnya berjalan-jalan. Nah kebetulan kemarin jatuh di Sawangan. Nih, tolong nih, masa ngomongnya kakek-kakek nenek umi besar. Seminggu kemarin dimakan jawabannya kakek-kakek nenek-nenek. Khotib di Sawangan dari jadwal, dari sama abah, alhamdulillah aman Pak. Pulang ketemu istri nangis. Bu, istri saya nangis, melihat saya selamat. Kenapa Bu? Bu, kenapa istri saya nangis? Bu? Hah? Nggak tahu? Masa nggak tahu? Saya bilang, ya Allah ini kangen sama angka khotib. Jadi kangen sama orang khotib Pak. Jadi beberapa tahun saya tidak ceramah lagi, apabila sedang ceramah kembali sampai terima di sini sebetulnya ya antara maju mundur nih. Karena dokter bilang Ustaz kalau ceramah jangan malam-malam. Kalau malam sampai kerja. Saya pikir saya di Kalimun ya ada Bismillah saya ambil. Alhamdulillah bisa ketemu Bapak dan Ibu di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan ceramah sampai jam 10 aja ya. Ya Pak ya. Kalau nggak sampai jam 10 ya sama 10 lah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Sulam jualan bubur. Yang jawab salam hidupnya makmur. Bang Sulam lagi mengaji, yang jawab salam insya Allah pergi haji. Bang Sulam naik podong-podong, yang tidak jawab salam perutnya bodong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sahala ibadah tariqal ibadah wa yassara wa ja'ala mawlud ya'udu fi kulli amin wa yataqarrar. Ahmadu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu wa huwa mustahiqu li an yu'bada wa yushkara. Asyhadu an la ilaha illallah
dhanbi wa ma ta'akhkhara. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Qala rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua DKM Masjid Hidayatul Rahman, Bapak Sunardi, yang kami hormati Bapak RW 02 Bapak F. Sudiatman, dan penasehat Masjid Bapak Ustadz Asdar, dan Bapak Abdurrahman, dan Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang tidak akan sebutkan satu persatu, termasuk Bapak Jazira baik ya, yang sudah diutus oleh Bulat bisa di sini. Saya jujur ada sesuatu yang beda acara malam hari ini. Bedanya ketika Sampor membacakan salam ridhonya kepada Rasulullah. Mohon maaf, ketika antum baca salat, membaca selawat tadi gimana rasanya? Nyambung nggak ke Rasul? Bu, nyambung nggak ke Rasul? Alhamdulillah. Kalau dibaca selawat seperti itu, masya Allah, ingat hadis Nabi, pendek tapi mantap. Man sholla alayya wahidatan, siapa yang selawat kepada saya satu kali, sallallahu alaihi wasallam, Allah akan selawat kepada dia 10 kali. Ustaz, tadi berapa kali bisa selawat Ustaz? Nah, berarti kita dibalas 60 kali. Belum lagi ibu-ibu paling banyak baca selawat ya. Gak usah mau ngaji Bu, lagi ngapel aja di selawatan, cuci piring selawatan, jemur selawatan ya, nyusuin anak selawatan. Insya Allah kita akan bersama Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal alamin. Bu, Pak, Imam Malik bin Anas mengatakan kepada kita, inna hadhil ummah la tasud, sesungguhnya umat ini tidak akan pernah beres urusannya. Umat ini tidak akan pernah lempeng urusannya. Umat ini tidak akan pernah benar urusannya. Kenapa tidak akan pernah benar? Coba lihat Pak, dari perjuangan pergerakan Islam dari sejak zaman sampai sekarang, proses menuju kepada kesempurnaannya itu tertahan dengan orang-orang yang tidak ingin dakwah Islam itu tersebar di mana-mana. Betul? Ya. Indonesia katanya 2024 akan maju. Amin. Pada leksinya kebangkitan Islam akan dimulai dari Indonesia 2024. Amin, insya Allah ya. Dan ini yang mengatakan orang-orang dunia, kiai-kiai dunia, Indonesia disebut dalam Al-Quran. Kebangkitan Islam yang di timur tengah selama sudah selesai, hingga yang bagian baratnya, di bagian di daerah kita ini akan datang kebangkitan Muslim itu dari Indonesia katanya. Amin, insya Allah. Dari Cisalak ini insya Allah. Amin. Coba anak-anak Cisalak mana anak-anaknya? Enggak ada di luar. Yang saya bawa uang itu mau ngasih anak-anak, kamu mau gede lihat. Saya malam masuk asal sih baru mau boleh. Sekarang apa tadi? Antumnya? Udah dapat belum? Udah dapat? Belum? Oh belum. Ya. Umat ini tidak akan pernah beres urusannya. Illa bima sulha bi awal. Umat ini mengikuti jalan umat terdahulu. Imam Malik bin Anas, masya Allah, ya, mengatakan demikian. Dan ketika kita lihat sini ternyata benar. Ya. Ketika akan bangkit Islam digembor lagi oleh orang lain. Bangkit Islam sedikit digembor lagi. Indonesia di nomor 1 nih ada yang nggak beres. Kegiatan kita pada malam hari ini dalam penyebutan nama ataupun yang lainnya, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih sekali lagi mengucapkan kepada seluruh jajaran panitia dan DKM Masjid Hidayatul Rahman. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.